Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali di channel saya, Laman dan Dapur Maria. Kali ini saya ingin kongsikan dengan Anda cara saya membuat tauge yang sangat mudah dan pasti jadi, yaitu hanya menggunakan periuk pengukus. Oleh itu, jangan skip video saya, tonton sampai habis agar Anda tidak terlepas dengan tips-tips yang akan saya berikan di sepanjang video ini. Oke? Dan jika Anda suka, mohon like, subscribe, dan share. Selamat menonton. Terima kasih. Bahan utama yang kita gunakan untuk membuat tauge adalah kacang hijau ya. Kita gunakan kacang hijau yang masih baru dan tidak dimakan kumbang. Bahan kedua pula adalah Tiffany cloth yang digunakan untuk mengelap. Ianya boleh kita dapati di kedai-kedai DIY dan juga kedai Rp2 ya. Ianya boleh dibuka seperti ini. Oke. Bahan ketiga pula adalah periuk pengukus seperti ini, karena ianya mudah untuk membuang air yang bertakung di bawahnya. Cara-cara membuat tauge adalah seperti berikut ya. Pertama, kita sukat terlebih dahulu kacang hijau yang kita perlukan, yaitu sebanyak 5 sudu seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Selepas itu, kita basuh kacang hijau ini sehingga bersih. Buangkan kacang hijau yang terapung dan juga rosak ya. Cuci beberapa kali agar kacang hijau benar-benar bersih. Tujuannya adalah agar kacang hijau kita dapat bercambah dengan baik dan sehat. Karena sekiranya tidak dicuci bersih akan menyebabkan jangkitan kulat pada tauge kita nanti. Kemudian kita tambahkan air separuh dari mangkuk ini untuk proses rendaman kacang hijau ini. Tips untuk mempercepatkan percambahan kacang hijau kita adalah dengan menambah sedikit air panas ke dalam mangkuk yang berisi air tadi, sehingga airnya menjadi suam-suam kuku ya. Namun jangan terlalu panas karena akan mematikan tunas tauge kita. Oke, dan percambahan kacang hijau kita tidak akan menjadi. Kemudian kita akan rendam kacang hijau ini selama 6 jam ya. Beginilah keadaannya kacang hijau yang telah direndam selama 6 jam tadi ya. Ia akan kelihatan kembang seperti ini. Selepas itu kita akan tapis untuk membuang airnya. Oke. Dan sementara menunggu airnya kering, kita sediakan periuk pengukus seperti ini ya. Ambil Tiffany cloth dan kita ratakan seperti ini. Tekan di sekeliling permukaan periuk ini. Oke. Setelah itu, ambil kacang hijau tadi, tuangkan ke dalam periuk ini dan ratakan sehingga ke seluruh permukaan periuk ini, agar tauge kita tumbuh dengan sekata ya. Kemudian kita tutup kacang hijau dengan lebihan Tiffany cloth seperti ini ya. Dan
kita siram sehingga membasahi seluruh kain dan juga kacang hijau di dalam periuk ini. Dan jangan lupa buang air yang bertakung di bawah periuk ini. Periuk ini hitam karena bekas hangus ya. Oleh itu saya tidak lagi menggunakan untuk mengukus, akan tetapi saya gunakan untuk membuat tauge. Oke, kita letak semula periuknya. Dan satu tips penting, keluarkan sedikit bucu kain ini untuk menyanggah tutup periuk ini ya, agar udara dapat masuk ke dalam periuk ini sebagai pengudaraan kepada tauge ini ya. Dan kita letak semula pinggan sebagai pemberat kepada tauge agar tauge kita tumbuh dengan sekata. Kita tutup semula periuk ini dan pastikan bucunya terkeluar sedikit ya, dan jangan terlalu besar karena cahaya akan masuk ke dalam ruang periuk ini. Dan sekiranya cahaya masuk ke dalam periuk ini, tauge kita akan menjadi hijau ya. Oke, kemudian kita simpan di tempat yang kita suka, yang jauh daripada sinaran matahari. Sekarang masih hari yang pertama, yaitu jam 7 malam. Tibalah masanya untuk menyiram tauge ini ya, dan sekaligus melihat perkembangannya sama ada sudah bercambah ataupun belum. Oke, tadi saya masukkan kacang hijau ke dalam periuk ini sekitar jam 7 pagi ya, dan sekarang sudah jam 7 malam. Kita akan lihat apakah perubahan yang berlaku. Sekarang masih hari yang pertama, sekitar jam 7 malam, dan tibalah masanya untuk kita melihat perkembangan tauge kita ya. Dan nampaknya tauge kita sudah pun mengeluarkan akar ya. Ini menunjukkan bahwa tauge kita bercambah dengan baik, dan perubahan menjadi tauge telah pun bermula. Oke, setelah itu kita tutup semula Tiffany cloth dan siram merata. Kemudian kita tutup kembali penutup periuk ini, dan jangan lupa buang air yang bertakung di bawahnya ya. Hari ini adalah hari yang kedua, sekitar jam 7 pagi, dan kita akan lihat lagi perkembangan tauge kita ya. Nampaknya tauge kita telah pun bercambah dengan baik, akarnya telah pun memanjang ya, dan batang tauge telah pun kelihatan. Oke, seperti hari yang pertama, kita siram tauge kita merata sehingga semua permukaan kain menjadi basah ya. Dan kita tutup tauge kita dan buang air yang bertakung di bawah periuk ini. Kemudian kita simpan lagi di tempat yang sesuai ya. Hari ini adalah hari yang ketiga, yaitu sekitar jam 7 pagi. Kita akan buka dan siram lagi tauge kita ya. Kita lihat apakah perkembangan yang berlaku. Kita buka perlahan-lahan.
Wow, nampaknya toge kita telah pun membesar dengan sempurna ya. Lihatlah, batang toge telah pun kelihatan dan toge kita kelihatan subur dan cantik ya. Toge kita telah pun meninggi, namun belum sesuai untuk dituai. Oke, kita tutup semula kain ini dan kita siram merata seperti biasa ya, dan kita buang air di bawah periuk ini dan kita simpan di tempat yang sesuai. Oke. Sekarang masih hari yang ketiga, yaitu sekitar jam 9 malam ya. Saya agak terlewat sedikit untuk menyiramnya, namun begitu kita akan lihat apakah perkembangan toge ini ya. Oke. Wow, nampaknya toge telah pun keluar di celah-celah kain ini ya. Dan kita buka apakah yang berlaku. Alhamdulillah, toge kita bercambah dengan sempurna dan sepertinya kita sudah boleh menuai toge ini ya. Alhamdulillah, toge ini sudah boleh dituai pada hari yang ketiga ya. Sepatutnya pada hari keempat barulah toge ini memanjang seperti ini ya, dan baru kita boleh menuainya. Mungkin karena kali ini saya gunakan kain yang agak tebal ya, seperti ini. Karena kebiasaannya saya gunakan kain yang lebih tipis ya. Dan sekiranya toge kita sudah memanjang sekitar 1,5 hingga 2 inci, kita haruslah menuainya dengan segera ya. Karena sekiranya kita lambat menuainya, toge kita akan menjadi hijau dan batangnya akan berubah menjadi kehitaman ya. Oke. Tips agar toge tahan lebih lama adalah dengan cara buang semua kulit kacang hijau yang ada dan bersihkan toge kita. Kemudian masukkan ke dalam bekas yang bersih dan isi air hingga paras toge ini ya. Oke. Dan kita simpan di dalam peti ais, tetapi bukan di dalam peti beku ya. Oke. Inilah hasil tuaian toge saya tadi ya. Cantik, putih dan segar. Dan sekiranya perkongsian saya ini bermanfaat untuk Anda, mohon like, subscribe dan share ya. Oke, jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih karena menonton.